Kita pasti sudah sering mendengar bahwa sombong itu bukanlah perbuatan yang baik. Dalam Islam, sombong menurut definisi Rasulullah adalah batarul haq wa ghamtun nas. Artinya, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dengan sombong, diri kita justru malah terlihat buruk di mata orang lain. Banyak juga zaman dahulu kisah-kisah tentang orang sombong yang di akhir hidupnya bukan kebahagiaan yang mereka bawa, melainkan mati dalam keadaan yang buruk. Sebut saja Qarun, manusia yang sangat kaya raya yang pernah hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam. Sewaktu miskin, ia sangat rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya kaya, ia lupa dan terlena dengan kekayaan yang dititipkan Allah kepadanya. Bahkan, ia menganggap bahwa harta yang ia miliki saat itu adalah hasil jerih payahnya sendiri. Karena mulai sombong, tidak mau bersedekah dan berzakat, dan lalai dari mengingat Allah, maka Allah menenggelamkan Qarun serta rumah dan seluruh hartanya di dalam bumi. Orang yang sebelumnya melihat Qarun dengan perasaan takjub karena melihat banyaknya harta yang dimiliki oleh Qarun, setelah melihat peristiwa itu, mereka langsung sadar bahwa menjadi orang yang terlalu sombong itu tidaklah baik. Memang, kita tidak sepatutnya sombong, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kita sebagai manusia, semuanya sama. Yang membedakan kita hanyalah ketakwaan kita. Dan ketakwaan kita, masing-masing yang mengetahui itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Lagipun, apa yang bisa kita sombongkan? Uang yang kita miliki adalah titipan dari Allah. Karena kita sudah bekerja, maka Allah titipkan uang padamu sebagai imbalannya. Kalau tidak bekerja, ya tentu Allah tidak akan menitipkan rezeki berupa uang kepada kita. Nyawa kita itu jelas pemberian Allah. Kita juga tak bisa hidup seorang diri. Lalu, kalau begitu, apa yang bisa kita sombongkan? Kalau nyawa saja, sesuatu yang paling mendasar pada diri kita masing-masing, masih saja pemberian dari Allah. Dan kita tak akan bisa membuat sesuatu yang bernama nyawa itu. Justru, kalau kita sombong, membangga-banggakan harta yang kita miliki untuk merendahkan orang lain, justru akan timbul pertanyaan, apakah saking tidak punya sesuatu apapun, kita sampai membanggakan sesuatu yang hanya titipan dari Allah? Barang sendiri saja tidak punya, malah membanggakan titipan untuk merendahkan orang lain. Maka, dari sini kita tahu bahwa tawadhu atau rendah hati adalah sikap yang paling pantas bagi kita, manusia, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun makhluk yang kekal abadi hidup selamanya di dunia ini, kecuali Sang Pencipta yang Maha Esa. Setiap yang bernyawa akan bertemu dengan yang namanya kematian. Siapapun dia, orang kaya, pejabat, rakyat biasa, orang miskin, cantik dan sebagainya, tetap akhir dari kehidupannya adalah bertemu dengan yang namanya kematian. Jika kehidupan ini akan berakhir, lantas apa yang mau kita sombongkan? Kekayaan yang mau kita sombongkan? Saat mati, tak satu pun harta yang kita miliki akan kita bawa mati. Kecantikan yang kita sombongkan? Selagi muda cantik. Saat tua datang, kulit telah mulai keriput, mata sudah mulai kabur, gigi sudah mulai gugur, uban sudah mulai bertabur, dan sampailah pada kematian. Cantikan itu akan sirna dimakan usia. Jabatan yang mau kita sombongkan, berapa lama? Jabatan yang akan kita emban dan pangku, setinggi-tingginya jabatan, endingnya adalah pensiun dan akan kembali seperti hari-hari sebelumnya saat kita belum memangku jabatan tersebut. Intinya adalah setiap yang kita miliki dan dapatkan hari ini pada saatnya akan finish tepat pada waktunya dan semua akan berakhir. Tidak ada lagi yang patut dan bisa kita sombongkan dalam hidup ini. Jika sombong itu tidak boleh kita miliki, dan memang yang pantas untuk sombong bukanlah kita manusia yang diciptakan ini, tetapi sombong adalah pakaian Tuhan yang telah menciptakan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Yang perlu kita sadari hari ini adalah
bahwa hidup tidak selamanya dan akan berakhir dengan kematian. Maka berbanyaklah melakukan kebaikan dan jangan tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dikenang oleh seluruh orang yang pernah mengenal kita. Jangan sampai semasa kita hidup orang merasa tidak aman, tidak nyaman. Kehadiran kita selalu ditakuti dan diwaspadai. Tapi jadilah seseorang yang kehadirannya diharapkan, kepergiannya ditangisi, karena sikap dan perbuatan kita yang selalu membuat orang lain nyaman dan terasa ada yang kurang di saat kita tak ada berada dekat mereka. Jika kesan terbaik selama kita hidup menjadi kebiasaan kita, hingga saat kita tidak berada di dunia ini pun akan dikenang terus oleh mereka yang pernah mengenal kita. Meskipun nanti telah tiada, orang yang seperti ini akan terasa hidup selamanya di tengah-tengah mereka. Tetap semangat menjalani hidup ini, selalu menjadi orang yang disenangi oleh orang-orang terdekat kita dan orang-orang yang pernah mengenal kita. Wallahu a'lam bishawab.